Di tengah ketegangan yang memuncak antara Israel dan Iran, dunia menyoroti posisi salah satu pemain global, Rusia. Sikap Moskow terlihat jelas, namun penuh perhitungan. Secara terbuka, Rusia berdiri di sisi Iran, menyuarakan dukungan diplomatik yang kuat. Ketika serangan udara menghantam Iran, Presiden Vladimir Putin tidak ragu menyebutnya sebagai agresi tanpa provokasi. Pernyataan ini, yang disampaikan pada 23 Juni 2025, seolah menjadi sinyal tegas bahwa Iran memiliki kawan di panggung internasional. Rusia berjanji akan terus mendukung Teheran, memperkuat citra aliansi mereka dalam menentang apa yang mereka lihat sebagai dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Namun, di balik retorika yang keras, ada kenyataan yang berbeda di lapangan. Dukungan verbal ini tidak pernah terwujud menjadi bantuan militer yang nyata. Saat fasilitas-fasilitas penting di Iran menjadi target serangan Israel pada periode Mei hingga Juni 2025, tidak ada sistem pertahanan udara atau intervensi militer Rusia yang datang membantu. Rusia memilih untuk menahan diri, membiarkan sekutunya menghadapi serangan itu sendirian. Ini menunjukkan adanya jurang yang dalam antara kata-kata dan tindakan. Moskow menawarkan diri sebagai penengah atau mediator konflik, sebuah peran yang ditolak oleh Amerika Serikat, menegaskan bahwa pengaruh langsung Rusia dalam krisis ini sangat terbatas. Pilihan Rusia untuk tidak terlibat secara militer bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keputusan strategis yang lahir dari kebutuhan. Alasan utamanya sangat jelas: perang di Ukraina. Konflik yang berkepanjangan di Eropa Timur telah menyedot sebagian besar sumber daya militer, ekonomi, dan politik Rusia. Semua perhatian, personel, dan perangkat keras militer terbaik difokuskan untuk mempertahankan garis depan di Ukraina. Dalam situasi seperti ini, membuka front baru atau terlibat dalam konflik berisiko tinggi di Timur Tengah akan menjadi langkah yang sangat gegabah dan berpotensi membahayakan kepentingan nasional Rusia yang lebih mendesak. Dengan demikian, posisi Rusia dapat digambarkan sebagai sebuah sikap ganda yang pragmatis. Di satu sisi, mereka memberikan dukungan politik dan diplomatik kepada Iran untuk memperkuat aliansi anti-Barat dan menjaga citranya sebagai kekuatan global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya akibat perang di Ukraina memaksa mereka untuk bersikap sangat hati-hati dan menghindari keterlibatan militer langsung. Rusia memahami bahwa menjaga stabilitas di Timur Tengah, meskipun dengan pengaruh yang berkurang, lebih baik daripada terseret ke dalam perang proksi yang mahal dan tidak dapat diprediksi, yang hanya akan menguntungkan lawan-lawan strategisnya. Meskipun sumber dayanya terkuras oleh perang, kekuatan militer Rusia secara keseluruhan tetap menjadi salah satu yang paling tangguh di dunia. Di atas kertas, angkatan bersenjatanya sangat mengesankan. Dengan sekitar 1 juta personel aktif, Rusia menempati peringkat kelima sebagai militer terbesar di dunia dari segi jumlah pasukan. Namun, kekuatan sejatinya terletak pada persenjataan nuklirnya. Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar di planet ini, dengan lebih dari 5.800 hulu ledak nuklir. Kemampuan ini memberinya status sebagai kekuatan super yang tidak dapat diabaikan oleh negara manapun, berfungsi sebagai jaminan keamanan tinggi bagi negara tersebut. Selain senjata nuklir, Rusia juga memiliki persenjataan konvensional yang canggih. Armada rudal balistik antar benua mereka mampu menjangkau target dimanapun di dunia. Kapal-kapal selam bertenaga nuklirnya berpatroli secara diam-diam di kedalaman lautan, memberikan kemampuan serangan kedua yang mematikan. Di darat, sistem pertahanan udara mereka, seperti S-400 dan S-500 yang lebih baru, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah udara Rusia dari ancaman pesawat musuh, rudal jelajah, dan bahkan rudal balistik, menjadikannya sebuah benteng pertahanan yang sulit ditembus. Namun, perang di Ukraina telah mengungkap keterbatasan yang signifikan dalam proyeksi kekuatan Rusia di luar perbatasannya. Fokus yang luar biasa pada konflik tersebut berarti bahwa kemampuan Rusia untuk campur tangan secara efektif di teater perang lain, seperti Timur Tengah, sangat berkurang.
peralatan militer, amunisi, dan pasukan berpengalaman telah dikerahkan ke Ukraina, meninggalkan sedikit cadangan untuk operasi militer besar lainnya. Situasi ini memaksa Kremlin untuk membuat pilihan sulit, memprioritaskan kemenangan atau setidaknya menghindari kekalahan di Ukraina di atas segalanya, termasuk membantu sekutu lamanya seperti Iran dalam krisis militer. Keterbatasan ini menjadi sangat nyata dalam konteks konflik Israel-Iran. Meskipun Rusia memiliki kehadiran militer di Suriah, pangkalan-pangkalan tersebut kini lebih berfungsi untuk mempertahankan posisi yang ada daripada sebagai landasan untuk intervensi regional. Rusia tidak memiliki kapasitas logistik atau kemauan politik untuk mengerahkan kekuatan udara atau sistem pertahanan canggih untuk melindungi Iran. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun Rusia adalah raksasa militer, kakinya saat ini terikat kuat di lumpur pertempuran Ukraina, membatasi jangkauan dan pengaruhnya di panggung global secara signifikan. Hubungan antara Rusia dan Iran yang diperkuat oleh penandatanganan perjanjian kemitraan strategis 20 tahun pada Januari 2025 ternyata tidak sekokoh yang terlihat. Perjanjian ini, meskipun penting, bukanlah sebuah fakta pertahanan bersama yang mewajibkan satu pihak membela pihak lain jika diserang. Kegagalan Rusia untuk memberikan bantuan militer yang berarti selama serangan Israel menjadi pukulan telak bagi kepercayaan Teheran terhadap Moskow. Iran menyaksikan bagaimana sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang mereka miliki gagal melindungi fasilitas-fasilitas strategisnya, menimbulkan keraguan serius terhadap kredibilitas teknologi militer Rusia. Akibatnya, hubungan yang sebelumnya tampak seimbang kini menjadi timpang. Iran yang pernah menjadi pemasok penting drone Shahed untuk upaya perang Rusia di Ukraina perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya. Rusia kini telah berhasil membangun fasilitas produksi drone Shahed di dalam negerinya, mengurangi ketergantungannya pada pasokan dari Iran. Selain itu, janji Iran untuk mengirimkan rudal balistik ke Rusia tidak pernah terwujud, mendorong Moskow untuk beralih ke pemasok lain yang lebih dapat diandalkan, terutama Korea Utara. Pergeseran ini menempatkan Iran pada posisi yang lebih lemah dalam aliansinya dengan Rusia. Menurunnya pengaruh Rusia dan Iran tidak hanya terjadi dalam hubungan bilateral mereka, tetapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024 merupakan pukulan besar bagi kedua negara, yang telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk menopang sekutu mereka itu. Selain itu, hancurnya proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hezbollah oleh operasi militer Israel semakin melemahkan proyeksi kekuatan Teheran di wilayah tersebut. Poros perlawanan yang dipimpin Iran kini tampak kompang camping, dan Rusia tidak memiliki kapasitas untuk memperbaikinya. Dalam lanskap baru ini, negara-negara lain di Timur Tengah mulai mengevaluasi kembali aliansi mereka. Meskipun Rusia berusaha menampilkan dirinya sebagai penantang dominasi Amerika Serikat, ketidakmampuannya untuk melindungi sekutu dekatnya telah merusak citranya sebagai mitra keamanan yang dapat diandalkan. Sebaliknya, negara-negara regional kini semakin memandang Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan yang lebih pasti di tengah ketidakstabilan. Pengaruh Rusia di Timur Tengah yang pernah begitu kuat, kini tampak memudar seiring dengan pergeseran dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Isu program nuklir Iran menjadi salah satu titik paling sensitif dalam dinamika konflik di Timur Tengah, dan posisi Rusia dalam hal ini sangatlah kompleks. Secara historis, Rusia memiliki peran dalam pengembangan program nuklir sipil Iran, termasuk membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dan memasok uranium untuk reaktor tersebut. Namun, kerjasama ini selalu dibarengi dengan sikap resmi Moskow yang menentang keras Iran memiliki senjata nuklir. Rusia secara konsisten mendukung prinsip non-proliferasi atau pencegahan penyebaran senjata nuklir karena proliferasi nuklir di perbatasannya akan menjadi ancaman keamanan yang serius. Setelah serangan Israel pada Juni 2025 yang menargetkan fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz dan Isfahan, muncul kekhawatiran bahwa Teheran akan semakin terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai alat pertahanan. Para ahli percaya bahwa meskipun fasilitas-fasilitas tersebut rusak, Iran kemungkinan masih memiliki cadangan uranium yang diperkaya dan sentrifugal yang disembunyikan di lokasi-lokasi rahasia. Dalam situasi ini, peran diplomatik Rusia menjadi sangat penting.
Rusia diperkirakan akan menggunakan posisinya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Iran dari sanksi yang lebih keras atau tindakan militer lebih lanjut. Namun, dukungan diplomatik ini memiliki batasan yang jelas. Rusia tidak akan secara aktif membantu Iran dalam mengembangkan program senjata nuklirnya. Kepentingan strategis Rusia adalah menjaga stabilitas regional dan mencegah perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Oleh karena itu, Moskow kemungkinan akan terus mendorong Iran untuk kembali ke meja perundingan dan mematuhi batasan-batasan internasional, sambil pada saat yang sama memblokir upaya negara-negara Barat untuk menekan Iran secara berlebihan. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang rumit, di mana Rusia berusaha menjaga hubungannya dengan Iran tanpa mengorbankan prinsip non-proliferasi global. Pada akhirnya, posisi Rusia dalam konflik Israel-Iran adalah cerminan dari realitas geopolitik barunya, sebuah kekuatan besar dengan ambisi global, tetapi dengan sumber daya yang terbatas karena terfokus pada perang di Ukraina. Rusia akan terus memberikan dukungan diplomatik kepada Iran, menentang tindakan Israel dan menggunakan vetonya di PBB. Namun, Rusia akan bertindak hati-hati untuk menghindari keterlibatan langsung yang dapat menyeretnya ke dalam konflik yang lebih luas. Bagi Rusia, menjaga keseimbangan di Timur Tengah sambil mengelola perang di Eropa adalah prioritas utama, bahkan jika itu berarti mengecewakan sekutunya.